Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Eva dan teman-teman semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait diskusi pada sesi 10. Yang pertama, bagaimana kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok dalam pembuatan artikel. Proses kolaborasi dalam penyusunan proyek artikel ilmiah MPDR 5302 menjadi pengalaman yang sangat berharga khususnya untuk saya. Kesan positif saya terutama muncul dari bagaimana kolaborasi antar anggota kelompok memunculkan diskusi yang dinamis, saling mendukung dan memperkuat argumentasi akademik. Proyek ini juga mendorong kami untuk saling berbagi referensi dan menyesuaikan gaya penulisan yang memperkaya hasil akhir dari artikel kelompok kami. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, antara lain perbedaan waktu luang antar anggota kami yang menyulitkan bagaimana penjadwalan pertemuan dan perbedaan persepsi terhadap struktur penulisan akademiknya. Selain itu, koordinasi teknis dalam pengunggahan dan revisi dokumen juga menjadi tantangan. Sebagai saran perbaikan, sebaiknya ke depan disediakan panduan teknis yang lebih praktis terkait pembagian tugas kelompok serta ruang koordinasi bersama seperti forum diskusi khusus atau jadwal wajib refleksi bersama untuk memastikan semua anggota aktif dan terlibat setara. Untuk yang kedua, terkait analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antar negara Indonesia, khususnya di sekolah saya, dengan negara maju pada dua artikel ilmiah pada sesi 10. Berdasarkan artikel kelompok kami, yaitu kelompok 3 tentang penggunaan video interaktif Fabel dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, dapat disimpulkan bahwa kurikulum Indonesia saat ini yaitu kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini berfokus pada pembelajaran berbasis proyek, penguatan karakter, dan peningkatan kepercayaan diri siswa melalui pendekatan tematik dan interaktif. Di sekolah tempat kami mengajar, khususnya di sekolah saya sendiri, yaitu di SDN Mangkujayan, prinsip ini sudah mulai diterapkan melalui metode pembelajaran kontekstual dan teknologi digital untuk menumbuhkan keberanian siswa dalam berbicara, sebagaimana dicontohkan dalam penelitian tersebut. Secara umum, struktur kurikulum pendidikan dasar di Indonesia melalui kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan kompetensi, karakter siswa melalui profil belajar Pancasila, serta pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi. Kurikulum ini bertujuan menumbuhkan literasi, numerasi, serta sikap cinta budaya, gotong royong, dan keberagaman sejak dini. Di SDN Mangkujayan sendiri, implementasi kurikulum telah berjalan progresif, di mana guru mulai memadukan pembelajaran tematik dengan pendekatan proyek budaya lokal, penggunaan video pembelajaran, serta penguatan nilai-nilai kebinekaan dalam kegiatan kelas maupun ekstrakurikuler. Di Finlandia, pendidikan dasar berlangsung selama 9 tahun, dimulai ketika anak berusia 7 tahun. Sistem ini tidak mengenal praktik peringkat maupun tinggal kelas, sehingga tekanan kompetitif terhadap siswa sangat rendah. Beban belajar juga relatif ringan, yaitu sekitar 30 jam per minggu. Fokus utama pembelajaran adalah menciptakan suasana yang setara, bermakna, dan menekankan pada pemecahan masalah, serta menghindari pemberian tugas yang berlebihan. Kurikulum nasional dirancang oleh Dewan Pendidikan Nasional, namun fleksibel untuk disesuaikan oleh sekolah dan orang tua sesuai kebutuhan siswa. Selama 6 tahun pertama, siswa diasuh oleh guru yang sama yang bertujuan membangun hubungan emosional dan pemahaman mendalam terhadap karakter siswa. Sejak awal, bahasa asing dan teknologi menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Jika dibandingkan dengan sistem di Indonesia, pendekatan di Finlandia lebih menitik beratkan pada kesejahteraan dan minat siswa daripada capaian akademik semata. Selain itu, kualifikasi guru di Finlandia juga lebih tinggi dengan persyaratan minimal jenjang pendidikan magister. Kelas-kelas pun dirancang lebih fleksibel, begitu pula dengan sistem penilaian yang tidak kaku.
Bagaimana komparasi dengan sistem kurikulum di Korea Selatan? Struktur pendidikan dasar Korea Selatan sangat sistematis dengan jenjang SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Pendidikan dasar bersifat wajib dan memiliki cakupan kurikulum yang ketat, mencakup pelajaran moral, bahasa Korea, matematika, sains, dan seni sejak kelas rendah, di mana pembelajaran diwarnai dengan disiplin tinggi dan fokus pada hasil akademik. Hal yang menonjol dari sistem Korea adalah alokasi anggaran pendidikan yang besar, di mana 20,27% dari total pengeluaran pemerintah dan rasio guru siswa yang mendukung kualitas interaksi pembelajaran. Berbeda dengan di Indonesia yang mulai menekankan keseimbangan akademik dan non-akademik, sistem Korea masih dominan berorientasi pada capaian kognitif. Namun keduanya memiliki samaan dalam jenjang pendidikan dasar dan pentingnya pendidikan karakter. Sedangkan kaitan dengan komparasi dengan sistem kurikulum di Jepang, Jepang memiliki sistem pendidikan dasar selama 6 tahun juga, dengan kurikulum yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan, akademik, dan pengembangan kepribadian. Yang membedakan Jepang adalah penekanan kuat pada disiplin, keterlibatan orang tua, dan tanggung jawab guru terhadap perkembangan siswa. Kurikulum disusun berdasarkan prinsip legalitas dan demokrasi, serta menanamkan nilai-nilai seperti kerja keras, tanggung jawab sosial, dan cinta tanah air. Di SDN Mangkujayan sendiri, upaya menuju penegakan serupa terlihat dari program pembelajaran seni budaya, pelibatan orang tua dalam kegiatan sekolah, serta pendidikan karakter yang berbasis profil pelajar Pancasila. Namun, belum seintensif negara Jepang dalam hal kontrol mutu dan integrasi antara pendidikan formal dengan kehidupan sosial masyarakat. Jadi sesuai modul ini ditekankan bagaimana pentingnya belajar dari keberhasilan negara lain untuk memperkuat kurikulum nasional, bukan dengan meniru, tetapi mengadaptasi praktik baik yang relevan secara budaya dan struktural. Sistem Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bagaimana kualitas kurikulum sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antar faktor pendidikan, peran orang tua dan masyarakat, dan kebijakan pendidikan yang konsisten dan berkelanjutan. Indonesia melalui kurikulum Merdeka dan profil pelajar Pancasila berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada siswa secara holistik. Namun perlu terus diperkuat pada aspek konsistensi pelaksanaan di sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan sumber daya pendidikan yang merata. Demikian pendapat saya terkait diskusi 10. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.